Oke, kita sekarang masuk ke kelompok berikutnya, kelompok asam alkanoat atau asam karboksilat. Jadi nama IUPAC-nya adalah asam alkanoat, sedangkan nama trivialnya adalah asam karboksilat. Gugus fungsi dari asam alkanoat adalah COOH. Mungkin familiar ya, kita kan sering dengar CH3COOH, HCOOH. Nah, itu adalah kelompok asam alkanoat, asam turunan alkana. Jadi turunan alkana yang salah satu atom H-nya diganti dengan kelompok COOH, gugus fungsi COOH. Nah, nama IUPAC dari senyawa ini seperti yang sudah-sudah selalu mirip, paling beda-beda dikit. Jadi kita selalu harus menyebut alkil duluan, diawali nomor alkilnya tentu. Kemudian gugus fungsinya ini mirip seperti aldehida, jadi selalu di nomor 1, jadi kita nggak perlu kasih tahu lagi. Nah, belakangnya tinggal kita tambahkan kata alkanoatnya. Jadi alkana yang akhirannya diganti dengan akhiran oat. Nah, tapi karena senyawa ini bersifat asam, jadi di depannya itu harus kita beri kata asam. Nah, ini adalah tata nama IUPAC-nya. Kalau tata nama trivialnya ini mirip juga, cuman kita tinggal mengganti sistem penomoran dan alkanoatnya. Jadi kalau nama trivialnya depannya tetap ada kata asam, kemudian nomor alkil, kemudian alkilnya apa, tapi penomorannya alfa beta gamma ya, seperti aldehida. Kemudian, nah kata yang di belakangnya kita ganti dengan istilah karboksilatnya. Nanti akan saya terangkan sambil kita bahas contohnya ya. Nah, ini beberapa contoh yang akan kita bahas tata nama asam-asam berikut ini. Nah, senyawa asam karboksilat itu minimal terdiri dari 1 atom karbon. Seperti itu. Ingat, gugus fungsinya selalu di nomor 1, jadi selalu di ujung. Seperti ini. Saya gambar dulu ya contohnya. Nah, gugus fungsi selalu di nomor 1. Jadi kita nggak perlu bingung untuk mulai penomorannya. Pasti penomorannya dimulai dari gugus fungsinya. Oke, kita coba dulu ya. Nah, senyawa yang pertama ini terdiri dari 1 atom karbon saja, tidak ada cabang. Jadi namanya adalah asam alkanoatnya berarti metanoat. Kalau senyawa yang kedua terdiri dari 2 atom karbon, tidak ada cabang, jadi namanya adalah asam etanoat. Kalau yang ketiga, 3 atom karbon tidak ada cabang, jadi namanya asam propanoat. Yang ini ada cabang nih di nomor 2, cabangnya metil. Jadi namanya asam 2-metil propanoat. Rantai utamanya 3. Nah, kalau ini cabangnya ada 2. Kedua cabang ada di nomor 2. Cabangnya kebetulan sama-sama metil. Jadi kita harus gabungkan. Jadi 2,2 dimetil. Oh, sorry, kata asamnya lupa. Asam 2,2 dimetil propanoat. Nah, saya tadi maksudnya mau ngasih contoh sampai jumlah rantai utamanya 5. Cobain dulu ya, yang 4 dulu.
supaya ada cabang lain ya, kita kasih variasi lain. Nih, dan satu lagi ini. Kadang cabangnya bisa jadi OH. Tidak masalah. Atau bisa jadi cabangnya adalah gugus lain, misalnya ada kloro gitu dan ada bromo. Kita coba aja ya, berandai-andai ada senyawa seperti ini. Nah, jadi penomorannya dulu deh kita urusin. Penomorannya harus tetap dimulai dari gugus fungsi dan kita pilih rantai terpanjang. Nah, ini cabangnya etil nih. Etilnya ada di nomor 2, jadi namanya asam 2 etil, rantai utamanya 4 butanoat. Kalau yang ini ada cabangnya di nomor 3, tapi cabangnya itu bukan alkil, jadi nggak apa-apa kita sebut aja ini berarti asam 3 hidroksi, kemudian rantai utamanya 5, jadi pentanoat. Nah, kalau yang ini rantai utamanya begini. Di sini ada bromo dan kloro. Secara alfabetis bromo itu awalannya lebih dulu. Jadi kita harus menyebut bromo dulu. Jadi namanya adalah asam. Takut nggak cukup, pindah ke bawah aja deh. Asam 4 bromo. Kloro itu dianggap berawalan C ya. 3 kloro pentanoat. Nah, sekarang nama trivialnya. Nama trivial hanya mengganti sistem penomoran dan alkanoatnya. Alkanoatnya diganti jadi karboksilatnya. Nah, nama karboksilatnya ini mirip dengan nama-nama pada aldehida, nama trivial pada aldehida. Kalau aldehida C-nya 1, nama aldehidanya adalah formaldehida. Nah, kalau di sini jadinya format. Metanoat diganti kata format. Etanoat itu diganti dengan kata asetat. Nah, sering dengar kan ya asam asetat itu CH3COOH. Nah, ini menjelaskan juga dulu kenapa kita tidak menuliskan asam ini dengan rumus C2H4O2. Oh, by the way, ini rumus umumnya dari tadi belum ya? Sambil saya sebutin deh rumus umumnya. Ini kan kalau C-nya 1, H-nya pasti 2, O-nya 2 ya. Kalau C-nya 2, H-nya pasti 4, O-nya 2. Kalau C-nya 3, H-nya 6, O-nya 2. Jadi rumus umumnya adalah CN H2N O2. Oke, lanjut penamaan. Berikutnya asam propanoat. Nah, propanoat ini diganti dengan kata propionat. Yang ini juga sama. Nah, ini di sini ada angka 2 diganti dengan alfa. Jadi asam alfa metil propionat. Berikutnya ini ada 2 cabang. Asam alfa, alfa dimetil. Propanoat diganti dengan propionat. Nah, di sini ada butanoat ya. Butanoat kita ganti dengan kata butirat. Di sini ada pentanoat. Pentanoat kita ganti dengan valerat. Yang terakhir di sini C-nya 5 juga ya. Oh, 4 berarti kita ganti dengan ini nomornya alfa, beta, gamma. Jadi asam gamma bromo, beta kloro, valerat. Oke, ini adalah senyawa asam
alkanoat atau asam karboksilat.